Hai semuanya, balik lagi dengan saya Cakra atau yang mungkin kalian kenal dengan Cakrakan. Nama asli saya Cakra Konta Pariaman. Dan eh, Jumat kemarin, tepat 40 hari meninggalnya ayah saya, Bapak Hermana. Dan jujur masih kayak percaya nggak percaya, tapi itulah yang terjadi. Saya akan sedikit sharing aja dan saya akan ceritakan relationship saya dengan bapak saya, dan jasa beliau terhadap hidup saya. Beliau sosok seorang yang cuek, tapi beliau orangnya benar-benar yang kalau ingin sesuatu harus pokoknya. Jadi dulu memang saya suka nyanyi, dan ketika Agustusan saya nyanyi, terus ayah saya mungkin ngelihat itu, dan bapak saya, biar nggak publik saya bilang saya bapak aja ya. Bapak saya tuh selalu ngajak saya nyanyi ke tempat kawinan, suruh ikutan lomba, suruh nyanyi di kenaikan kelas 17 Agustusan. Pokoknya yang ada lapak buat nyanyi pasti saya akan dibawa. Waktu itu memang saya kurang suka karena memang jatuhnya sekarang saya mau main tapi saya disuruh nyanyi, saya mau main malah suruh nyanyi, jadi agak kurang seret gitu, jadi agak kesel gitu kan. Terus ada sering berbeda pendapat, tapi beliau tuh nggak nyerah gitu. Jadi udah kayak gitu, karena memang waktu itu saya nyanyi dangdut, jadi saya selalu nyanyi di orkes dan jatuhnya nyumbang, dan kita nunggu orang yang ngundang saya nyanyi gitu kan. Dan untuk penyanyi anak laki-laki itu jarang memang, jadi makanya biar nggak nunggu bola, jadi bapak tuh maksain bikin elektunan, namanya Cakra Group. Jadi cuman keyboard doang, dan saya jadi penyanyi tetap. Jadi di mana-mana ada panggungan pasti saya akan nongol, opening lagi kan. Dan cuman hubungan saya dengan bapak saya tidak sedekat hubungan saya dengan ibu saya, karena memang kita sering berbeda pendapat, dan itu dari kadang dipaksa-paksa gitu, saya nggak suka. Justru saya sering berbeda pendapat juga dengan ibu saya, cuman oke, itu singkat cerita seperti itu. Jadi memang beliau orangnya sangat benar-benar berambisi. Saya harus nyanyi, pokoknya yang tentang nyanyi, sampai rekaman, maksain bapak tuh sama ibu jual apa gitu untuk saya. Waktu itu bikin rekaman 2 lagu di sana, judulnya Mama sama Anak Dunia. Terus kita pinjam mobil, terus pokoknya bener-bener perjuangan bapak tuh kayak nggak capek gitu. Saya ngelihatnya tuh kadang kunaon sih meni bebelaan, meni menyampaikan, karena memang pikiran saya dari kampung dan agak sedikit susah gitu kan untuk lihat orang main di TV itu, agak sedikit nggak mungkin gitu kan. Cuman saya mau nyanyi, jadi tapi ibu waktu itu lebih memilih saya untuk belajar, tapi bapak kekeh harus saya nyanyi. Dan yang waktu itu saya minta ke kuliah musik pun bapak yang setuju, ibu yang kurang setuju waktu itu. Dan memang saya di Jakarta, beliau di Pangandaran, kedua orang tua saya di Pangandaran. 2 tahun ke belakang bapak saya itu terkena stroke. Cuman waktu itu memang kita langsung bawa ke Purwokerto, jadi nggak nunggu lama-lama. Alhamdulillahnya recovery-nya lancar, terus bisa pulang lagi ke rumah, bisa lebaran bareng. Cuman mungkin jadi lebih sensitif. Jadi bapak tuh, ibu selalu telepon bapak, tiba-tiba inget saya, nangis, terus dengar suara saya nangis kan. Tapi recovery masih berangsur baik dari yang sangat suka lupa, udah mulai nggak terlalu lupa. Terus sampai kemarin pas pandemi, saya kan di sini memang nggak ada kerjaan.
Waktu itu pas awal banget, akhirnya saya pulang. eh, saya pulang sebulanan di sana, dan bener-bener yang saya ada kerja pun saya kerjain virtual di Karangmenda di Pangandaran. Di sana kita kumpul-kumpul makan bareng, bapak ngundang teman-temannya, saya ngundang teman-teman saya, jadi benar-benar yang ramai banget. Memang itu hal yang sedikit jarang saya temui kalau nggak lebaran ya, kalau hari-hari yang besar. Tapi akhirnya saya pulang sebulan di sana, dan habis dari sana 2 hari saya baru nyampe Jakarta. Teteh saya telepon, katanya bapak drop, pusing, terus muntah, akhirnya tensinya naik, terus dibawa ke Pangandaran, dan di Pangandaran dirujuk ke rumah sakit yang lebih gede, karena memang di Pangandaran belum terlalu komplit waktu itu. Jadi kita bawa yang paling dekat sebelum Purwokerto, Banyumas, karena memang ke Purwokerto masih ada jarak lagi, dan memang papa memang harus ke UGD. Akhirnya sampai sana, saya masih di Jakarta, saya masih kontekan sama kakak saya, sama ibu saya. Cuman waktu itu bapak setiap kali saya telepon masih nangis, meskipun nggak ngobrol, tapi beliau nangis gitu kan. Dan saya waktu itu memang saya pikirnya saya kontakkan, dan kakak pun bilang, teteh ntar kalau gimana dikabarin, tenang dulu aja gitu. Jadi ada di sini, tapi besoknya teteh bilang ya udah kesini aja dulu. Akhirnya saya berangkat naik mobil dari sini, saya, asisten saya, sama supir saya ke sana. Bapak udah di ICU, saya nyampe pagi hari Rabu. Di ICU kita minta izin untuk masuk, diizinin sama suster, dan saya bisikin ke bapak, Pak, ya Abi di dia, bapak sing sehat, Abi ngantosan di luar Pak. Dia mulai nangis lagi, terus kita, karena memang di ICU kita nggak bisa lama-lama, kita jadi keluar lagi, kita nunggu di ruang tunggu, saya, ibu saya, asisten saya, om saya, teteh saya di sana nunggu dipanggil. Terus kita dipanggil lagi, katanya bapak ada flek di paru-paru, terus yang mengarah ke COVID, karena memang sekarang protokol kesehatan memang seperti itu kan. Jadi akhirnya dianjurkan untuk diisolasi dan dites swab test. Ini saya bingung kan warnanya kadang. Oke, ini di swab, dan saya setuju di swab. Kalian maksudnya kan kalau positif pasti semua juga positif, saya, kakak saya, karena memang kita yang ngurus kan. Akhirnya di swab dengan segala negosiasi dengan pihak rumah sakit segala macam, keluarlah besoknya. Tapi berarti papa harus diisolasi selama sehari. Tapi saya masih ingat waktu saya pertama masuk tuh papa masih nangis, masih kayak ngedengar, cuman nggak bisa ngobrol gitu kan. Beliau masuk ruang isolasi, besok swab test datang, keluar, dan negatif. Bapak keluar dari isolasi udah nggak responsif. Saya agak sedikit shock sih, karena memang nggak ngebayangin sama sekali gitu kan. Kita dikasih ruangan, kita dikasih orang yang nuntun doa dari siang, kita temani bapak sampai saya cek monitor, saya ketrok suster. Saya minta maaf ke suster yang saya ketrok mulu itu jendelanya, karena saya berharapnya bapak itu sembuh kemarin. Tapi ya namanya yang sudah terjadi memang harus terjadi, dan kita harus percaya takdir Allah. Terus kondisinya makin menurun, jam 4 subuh, tapi jam 6.26 beliau meninggal.
Tapi alhamdulillah saya ada di pinggirnya. Ibu, ada teteh, ada asisten saya, ada om saya, ada bibi, ada uwa, ada mami, pokoknya alhamdulillahnya banyak, ada AA. Kita gantian, kita tuntun bapak dari siang sampai subuh. Saya lega, beliau pergi dengan sangat gampang, yang nggak kelihatan sakit, nggak ada yang kayak gimana. Beliau narik nafas panjang 2 kali, dinyatakan udah nggak ada. Itu jujur, saya sampai sekarang saya masih nggak ngerti perasaan saya seperti apa. Saya senang, saya makanya sering undang teman saya pulang sering, karena memang saya masih mikirnya bapak tuh lagi kemana gitu kan, lagi pergi kemana. Kemarin kan ke Mekah pun 40 hari, jadi kayak masih jalan aja bapak gitu. Kita putuskan untuk dimandiin di rumah, disolatin, saya nyolatin. Kok ngemandiin saya nggak sanggup, jadi makanya ibu saya sama kakak saya yang mandiin. Tapi ibu bilang katanya bapak bersih segala macam. Pokoknya saya senang, saya nyolatin, saya dikasih kesempatan untuk turun ke kubur. Satu hal yang saya realize, saya mengerti, gak ada yang kita bawa ketika kita meninggal. Cuman sepetak gitu doang, sempit, kotak itu doang. Dan yang lebih saya gak nyangka lagi, banyak orang yang saya gak tahu itu temannya bapak datang bilang terima kasih, betapa berjasanya bapak buat mereka. Dan saya gak tahu bapak punya teman sebanyak itu. Dan itu juga yang saya pikirkan akhirnya, sama baik kita. Dan gak perlu orang tahu, saya pun gak tahu. Jadi, tapi mungkin bapak juga di sana puas, karena memang menjadi seorang cakrakan, menjadi saya sekarang tuh, itu gara-gara beliau. Gara-gara beliau, gara-gara ibu. Tapi bapak yang paling keyeng dan kekeh. Karena ibu ngelihat saya kalah tuh udah yang kayak, udahlah, ngapain kalah mulu. Tapi bapak yang selalu maksa saya. Jadi kadang kita nggak tahu niat orang tua tuh seperti apa. Kadang kita salah mengerti. Dan saya baru mengerti sekarang, ketika beliau udah nggak ada. Kalau bukan karena beliau nggak ada, nggak akan ada cakrakan. Dan beliau jarang bilang kalau bapak bangga banget bu segala macam, jarang. Beliau cuman kalau saya pulang, beliau meluk, beliau nangis. Dan saya nggak nyangka sekali tahun depan saya akan lebaran sama bapak saya lagi. Dan itu sih yang saya sedih. Tapi life must go on. Cuman saya mau ngasih tahu ke kalian yang masih mempunyai keluarga yang komplit, jaga mereka, jaga keluarga kalian, bahagiakan mereka. Bukan membahagiakan orang tua itu bukan semata dengan materi ataupun liburan, tapi waktu. Bilang mereka betapa berharganya buat kita semua. Dan saya yakin yang banyak yang ngalamin seperti saya. Saya cuma mau share apa yang saya rasakan, dan saya nggak pernah terpikir sama sekali. Tapi ya kita juga akan bakal seperti itu. Meskipun kita udah ngerti kita juga akan seperti itu, tapi saya sendiri sih agak sedikit susah masih. Itu buat kalian semuanya masih keluarga yang komplit, jaga mereka. Karena di saat kita terpuruk, mereka lah yang akan ada. Di saat kita down, mereka lah yang akan ada. Terima kasih udah ngedengerin bacot saya yang terlalu panjang. Saya cuma mau nge-share ke kalian. Terima kasih atas supportnya untuk saya. Dan
Life must go on. Nanti video saya akan nyanyi. Oke, ini hanya satu video ini saya ingin share ke kalian apa yang saya rasakan, dan doakan saya, doakan keluarga saya, doakan ibu saya, dan saya doakan juga kalian yang menonton 1, 2 orang, 10 orang yang nonton video ini, ataupun berapapun, saya doakan yang terbaik buat kamu, buat keluarga kamu. Jadi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.